Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang pariwisata. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Teman-teman, mengapa sih kita penting untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia? Padahal kan kita kuliahnya di bidang pariwisata. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memang sangat penting untuk kita pelajari karena di setiap bidang atau di setiap perusahaan tentu membutuhkan manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting di dalam perusahaan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, untuk mempermudah perkuliahan kita kali ini, saya akan memberikan pemaparan sedikit tentang konsep manajemen sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Sejatinya, manajemen sumber daya manusia dalam bidang pariwisata dengan manajemen sumber daya manusia dalam bidang-bidang yang lain itu memiliki konsep yang sama, hanya saja perbedaannya kita ada di bidang pariwisata. Nah, saya sudah mengupload untuk bahan ajarnya dan teman-teman jika ada yang memang kurang dimengerti, teman-teman bisa melihat atau mempelajari kembali buku pelajaran tersebut. Oke, saya akan lanjut pada pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, secara personalia, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengaduan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi masyarakat. Jadi, di dalam suatu perusahaan, biasanya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, tujuan tersebut akan bisa dicapai jika semua yang ada di dalam perusahaan itu berintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktornya adalah pengelolaan sumber daya manusianya harus tepat dan harus sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut. Oke. Nah, apa sih sebenarnya tujuan sumber daya manusia? Khususnya di bidang pariwisata. Nah, tujuan umumnya adalah mengoptimalkan kegunaan, yakni produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan sudah ada sumber daya manusianya, yaitu sering kita sebut sebagai karyawan, tetapi tidak kita optimalkan, tidak kita produktifkan, maka sebuah perusahaan akan berjalan pincang. Jadi perusahaan tidak akan bisa berjalan baik jika sumber daya manusianya tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Itu adalah tujuan utama dari MSDM. Nah, kemudian ada tujuan khususnya bagi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu membantu para manajer ahli atau manajer fungsional agar dapat mengelola para pekerja secara lebih efektif. Teman-teman bayangkan jika dalam suatu perusahaan sudah ada karyawan, sudah ada pekerja, namun mereka tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya di dalam jam bekerja mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa karena mereka bingung apa sebenarnya yang harus kami lakukan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari Departemen MSDM agar tercapai suatu tujuan yang baik, tujuan yang benar, maka sumber daya manusianya harus dikelola dengan baik. Nah, kemudian pada tujuan akhirnya MSDM itu sendiri, yang pertama ada peningkatan efisiensi. Itu tentu ya. Kemudian ada peningkatan efektivitas pekerjaan. Nah, kemudian ada peningkatan produktivitas yang artinya kita berharap bahwa setelah dikelola dengan baik, pekerja atau karyawan dapat meningkatkan produktivitas mereka sebagai karyawan dalam kinerja mereka. Kemudian rendahnya tingkat pemindahan pegawai. Jadi turnover karyawan diharapkan dengan adanya pengelolaan MSDM yang baik, turnover karyawan tidak terlalu tinggi. Karena kita akan repot ya bagi suatu perusahaan jika dalam suatu perusahaan tersebut belum 1 bulan tetapi pergantian karyawan sudah cukup tinggi. Artinya misalnya bulan ini ada administrasi yang masuk, kemudian karena tidak dikelola dengan baik mereka resign, akhirnya kita harus mencari lagi. Artinya kita memiliki waktu yang sangat lama untuk mentransfer pekerjaan, dan itu menyebabkan operasional perusahaan tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian rendahnya tingkat absensi. Jadi, kalau misalnya kita kelola dengan baik manajemen sumber daya manusia ini, maka sebenarnya karyawan akan lebih termotivasi untuk berangkat kerja.
Jadi rendahnya motivasi atau rendahnya keinginan untuk bekerja itu sebenarnya ditentukan dengan apakah sebuah perusahaan sudah menerapkan atau mengoptimalkan karyawannya dengan baik atau belum. Nah, kemudian tingginya kepuasan pelayanan. Jadi kita berharap pada pengelolaan MSDM ini akan tinggi kepuasan pelayanan dalam bidang pekerjaan. Kemudian ada rendahnya komplain dari pelanggan dan meningkatnya bisnis perusahaan. Nah, ini pasti karena dari tingginya tingkat kepuasan layanan biasanya akan meningkatkan bisnis perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara garis besar, kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Maka, setiap perusahaan harus merencanakan sebuah operasional perusahaan dengan sangat matang. Yang pertama, mereka harus merencanakan bagaimana sebenarnya mengatur tentang sumber daya manusia ini dalam suatu perusahaan. Kemudian pengorganisasian harus jelas. Dalam fungsi ini harus jelas bagaimana struktur organisasi dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian adanya pengarahan, directing. Jadi, karyawan yang sudah ada tidak hanya diberikan job desk atau diberikan pekerjaan seperti ini, tetapi juga diberikan pengarahan. Karena terkadang ada sumber daya manusia atau karyawan yang mereka membutuhkan pengarahan untuk mereka melangkah. Jadi, ini adalah hal yang juga sangat penting dalam fungsi manajerial. Dan yang terakhir adalah fungsi dari manajerial ini, yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Teman-teman, dalam suatu perusahaan, jika kita sudah merencanakan dengan baik, kita susun dengan organisasi yang baik, kemudian kita berikan arahan karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan kontrol, karena ketika tidak terjadi atau tidak adanya kontrol, itu akan membuat beberapa hal itu lost atau missing, seperti itu. Nah, kemudian ada juga fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi operasional. Apa saja sih fungsi operasional itu? Yang pertama, adanya pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, adanya pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga, ada kompetensi. Jadi memang dalam hal ini diharapkan kita sama-sama mengelola sumber daya manusia agar mereka mau berkompetensi di dalam lingkungan pekerjaan mereka. Kemudian adanya pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika memang SDM tersebut sudah tidak bisa diatur atau sudah tidak bisa dikelola lagi, sementara perusahaan tetap harus berjalan, maka itu akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, ini adalah prinsip manajemen sumber daya manusia sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita mengelola suatu manajemen yang kita sebut sebagai sumber daya manusia, berbeda dengan kita mengelola mesin, atau berbeda ketika kita mengelola sebuah bentuk operasional yang lain. Kenapa? Karena manusia ini unik. Jadi teman-teman, kita akan menghadapi banyak sekali persoalan ketika kita mengelola sumber daya manusia ini dalam setiap perusahaan. Nah, makanya dalam manajemen sumber daya manusia itu ada prinsip-prinsip yang memang harus kita taati atau kita tekuni agar pengelolaan ini berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang pertama, prinsipnya manajemen sumber daya manusia harus memiliki kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Artinya, aturan-aturan yang memang berlaku itu akan kita laksanakan, tetapi jangan sampai kita mengabaikan sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Ini banyak sekali terjadi dalam kasus di perusahaan, bahwa kita terkadang lupa bahwa yang kita hadapi adalah manusia, sehingga kita tidak menjaga ucapan, bahasa, sikap. Jadi kita menganggap bahwa ya saya memiliki kewenangan, makanya terserah saya apa yang ingin saya lakukan terhadap karyawan saya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena tetap setiap manusia memiliki sisi kemanusiaannya. Dan kita juga sebagai seorang
pemimpin atau manajer juga harus memiliki sisi kemanusiaan kita. Ketika terjadi suatu masalah, seharusnya kita memang harus mendiskusikan dengan baik. Ini juga masuk dalam prinsip demokrasi. Jadi semua bisa kita bicarakan, kemudian kita diskusikan, seperti itu. Kemudian ada efisiensi, efektivitas, produktivitas kerja, disiplin. Ini adalah hal yang paling penting ya, karena terkadang yang paling sulit untuk membentuk karakter manusia adalah pada segi disiplinnya. Nah, kebanyakan ketika memang mereka sudah merasa senior atau ketika mereka sudah merasa lama bekerja, biasanya tingkat kedisiplinan itu berkurang. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada wewenang dan tanggung jawab, ada the right man in the right place, kemudian ada equal pay for equal work, kemudian ada kesatuan arah dan kesatuan komando. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah peranan strategis manajemen sumber daya manusia. Teman-teman, sebagai seorang manajer, ada peran-peran strategis yang harus kita lakukan di dalam mengelola sumber daya manusia. Karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan, mengelola sumber daya manusia itu tidak mudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Karena kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan makhluk hidup yang memang secara akal dan pikiran itu diciptakan Tuhan secara sempurna. Maka dari itu kita harus benar-benar menjalankan peran kita sebagai manajer dengan benar. Nah, ini adalah peranan strategisnya. Yang pertama, melakukan analisis jabatan. Jadi dalam mengelola sumber daya manusia, kita juga harus melakukan analisis jabatan. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan jabatan, seperti itu. Kemudian merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita merekrut calon pekerja tanpa kita merencanakan kebutuhan tenaga kerja, ini akan menyebabkan ketimpangan. Contohnya, sebenarnya perusahaan ini belum butuh, tetapi sudah merekrut calon pekerja. Nah, ini akan menyebabkan calon pekerja yang misalnya mereka diterima di perusahaan tersebut akan kehilangan atau akan mengalami jobless, jadi tidak ada pekerjaan. Nah, makanya kenapa kebutuhan tenaga kerja dengan merekrut calon tenaga kerja itu perlu direncanakan dengan baik. Nah, kemudian menyeleksi calon pekerja ini penting, karena tidak sembarangan sekarang kita ingin merekrut calon pekerja atau menyeleksi calon pekerja. Tidak bisa lagi hanya sekedar ini adalah kenalan saya tahu dia baik, nah berarti dia bisa masuk dalam perusahaan ini. Tidak bisa seperti itu. Kemudian memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru. Nah, ini penting sekali orientasi. Kenapa? Karena biasanya karyawan baru itu memerlukan adaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Nah, fungsi kita sebagai manajemen sumber daya manusia itu harus memberikan orientasi kepada karyawan baru tersebut agar mereka merasakan aman dan nyaman berada di lingkungan pekerjaan. Kemudian menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompetensi. Nah, selanjutnya memberikan insentif dan kesejahteraan. Ini juga sangat penting karena pada dasarnya manusia itu senang ketika diberi penghargaan. Kemudian melakukan evaluasi kinerja. Dari serangkaian pekerjaan yang dilakukan, kita memang butuh dievaluasi dan butuh mengevaluasi. Mengapa? Agar ketika ada kesalahan dalam suatu pekerjaan, itu dapat kita perbaiki. Nah, kemudian mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja. Tentu, semua hal yang ada di dalam perusahaan itu harus kita komunikasikan dengan baik kepada sumber daya manusia. Contohnya informasi-informasi penting. Kita sebagai pengelola sumber daya manusia tidak bisa bersifat subjektif. Misalnya, saya tidak suka dengan karyawan ini, kemudian ada informasi penting, saya tidak memberikan informasi tersebut kepada dia. Nah, itu adalah salah satu kesalahan dan kefatalan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Terkadang kita tidak bisa menempatkan diri kita secara objektif, sehingga kita merasa bahwa kita memiliki wewenang lebih untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Nah, yang selanjutnya memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Ini sangat penting karena karyawan yang sudah masuk dalam perusahaan kita biasanya harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan dirinya pada
perusahaan, dan ini akan sangat penting juga dan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Ketika seorang karyawan itu berkembang secara intelektual, kemudian secara skill, maka itu akan juga berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah membangun komitmen kerja, menjamin keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Nah, ini adalah peranan strategis dari manajemen sumber daya manusia. Kita akan lanjut. Nah, ini adalah peranan dan pentingnya MSDM. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam MSDM untuk mendukung satu dengan yang lainnya, kita perlu beberapa peran penting dari beberapa bagian. Yang pertama, peran administrasi MSDM, kemudian peran operasional MSDM, dan strategis MSDM. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa fokus dari administrasi itu adalah penyimpanan data. Jadi, tidak mungkin ketika kita merekrut, ketika kita mengelola sumber daya manusia, kita tidak membutuhkan administrasi, karena ketika kita menyeleksi, kita membutuhkan data-data karyawan atau calon karyawan untuk kita pelajari apakah karyawan tersebut cocok atau tidak berada dalam lingkungan perusahaan kita. Nah, data ini tidak boleh hilang, artinya data ini harus tersimpan rapi agar ketika suatu saat dibutuhkan, data ini bisa kita lihat kembali. Nah, ini adalah peran administrasi MSDM. Kemudian ada peran operasional sebagai pendukung kegiatan. Artinya adalah untuk mendukung semua kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar, kita membutuhkan peran dari operasional. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran strategis, yang artinya adalah peran organisasi secara global. Bagaimana perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri bahwa jenis kegiatan administrasi ada melakukan administrasi tenaga kerja, menjalankan orientasi tenaga kerja baru, dan menyiapkan laporan pekerjaan. Nah, operasional sendiri mengelola program kompetensi, merekrut dan menyeleksi jabatan yang kosong, kemudian menjalankan pelatihan dengan aman, dan mengatasi keluhan tenaga kerja. Dan yang terakhir itu strategi. Hal-hal kegiatan yang dilakukan adalah menilai kecenderungan masalah tenaga kerja, kemudian melakukan rencana pengembangan dan merencanakan strategi. Nah, ini adalah sasaran manajemen sumber daya manusia. Untuk mendukung para pimpinan dalam mengoperasikan departemen dalam perusahaan, maka manajemen SDM harus memiliki sasaran. Apa sih sebenarnya sasaran MSDM itu? Yang pertama adalah sasaran perusahaan. Jadi memastikan bagaimana MSDM atau sumber daya manusia ini dapat melakukan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, contohnya misalnya perusahaan menetapkan tujuan ini, bagaimana dari pengelolaan sumber daya manusia ini bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian sasaran fungsional, bagaimana seorang karyawan bisa bekerja sesuai dengan fungsinya di dalam organisasi. Jadi jangan sampai sebenarnya karyawan tersebut tidak melaksanakan fungsinya sebagai karyawan dengan baik karena dia tidak tahu sebenarnya fungsi dari pekerjaan itu seperti apa. Kemudian sasaran sosial, bagaimana seorang karyawan bisa bekerja sama, bisa bersama-sama menjalankan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan, seperti itu. Dan kemudian sasaran pribadi karyawan itu sendiri. Nah, ada beberapa masalah dalam sumber daya manusia dan ini tidak lagi menjadi hal yang tabu karena memang permasalahan di dalam sumber daya manusia itu sangat banyak sekali. Yang pertama ada masalah eksternal, kemudian ada keragaman budaya dan sikap. Nah, ini yang paling penting, bahwa terkadang ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, berbeda sikap, kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan diri kita, atau itu menyinggung perasaan kita, atau itu sangat mengganggu kita. Padahal sebenarnya ini hanya berbicara tentang keragaman budaya. Misalnya suku Jawa dengan suku
suku Medan ini tidak akur seperti itu, karena ada beberapa hal yang mereka merasa tidak cocok seperti itu. Ini sering sekali terjadi di dalam lingkungan perusahaan. Nah, yang seperti ini memang harus kita selesaikan dengan hal-hal yang di awal, yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap para karyawan. Kemudian ada keragaman melalui imigrasi dan migrasi, keragaman dan profesionalitas, masalah ekonomi global, masalah pemerintah, dan masalah organisasi. Baik teman-teman sekalian, berikut yang tadi yang saya sampaikan adalah konsep-konsep dasar atau hal-hal yang paling mendasar dalam sumber daya manusia. Nah, nantinya kita akan lebih beralih dan akan lebih fokus untuk bagaimana sih pengelolaan sumber daya manusia pariwisata. Nah, sampai saat ini apakah kira-kira penjelasan saya ada yang kurang dimengerti? Jika teman-teman merasa ada pertanyaan, teman-teman bisa meletakkan pertanyaan tersebut pada ruang diskusi atau menuliskannya. Nah, saya memberikan presentasi tersebut adalah dengan maksud teman-teman memahami sedikit tentang konsep sumber daya manusia itu sendiri. Jika tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa langsung menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan di halaman LMS ini. Nah, berikut demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan presentasi singkat ini dan pemaparan ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman nantinya untuk beralih ke pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.